Pada suatu hari di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Sri. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara karena tidak mempunyai anak. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Namun harapan itu telah pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Ia hanya menunggu keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Siang dan malam ia selalu berdoa kepada Tuhan supaya bisa mempunyai anak. Pada suatu malam, Mbok Sri bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan. Sang raksasa menyuruhnya untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar tempat ia biasa mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Sri kaget dan tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Namun, Mbok Sri jadi penasaran dan bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu dalam mimpi. Setibanya di hutan, ia segera mencari sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya kembali bertanya-tanya. Apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Tiba-tiba tanpa ia sadari, sesosok makhluk raksasa sudah berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mbok Sri pun tersentak kaget dan membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itu persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Ia pun menjadi sangat ketakutan. Ampun, Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, hai wanita tua. Aku tidak akan memakanmu. Aku tahu bahwa kamu menginginkan seorang anak. Bagaimana Tuan raksasa bisa tahu? Akulah yang menghantuimu dalam mimpi semalam. Segera tanam biji timun itu, dan dalam 1 bulan kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapan yang sangat lezat. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Sri menjawab. Baik Tuan raksasa, aku menyanggupi permintaanmu. Setelah Mbok Sri berkata demikian, raksasa itu tiba-tiba menghilang. Mbok Sri segera berlari pulang dan menanam biji timun itu di taman belakang rumahnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan hati-hati. 1 minggu kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun itu semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun masak, Mbok Sri memetiknya lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan perlahan karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat Mbok Sri menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Sri mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Cup, 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 cup. Jangan menangis, anakku sayang. Timun Mas.
Alangkah senangnya Mbok Sri dengan kehadiran Timun Mas. Tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa ia akan menyerahkan Timun Mas kepada Tuan Raksasa. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Bukan hanya cantik, putrinya juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan perangai yang baik. Di suatu malam, Mbok Sri kembali bermimpi didatangi oleh raksasa dan berpesan kepadanya bahwa ia akan datang menjemput Timun Mas dalam 1 minggu. Mbok Sri terbangun dan menangis tanpa henti. Ia tidak mau kehilangan anak semata wayang yang ia dapatkan dengan susah payah. Apalagi raksasa itu mau menjadikan Timun Mas sebagai santapannya. Di hari ke-7 saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Sri. Hai, wanita tua, mana anak itu? Aku mau membawanya sekarang. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 7 hari lagi Tuan datang lagi kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Mbok Sri lega karena Timun Mas tidak jadi dibawa. Mbok Sri pun berpikir keras cara untuk menyelamatkan Timun Mas. Lalu ia teringat seorang petapa yang tinggal di gunung. Petapa ini dikenal dapat membantu manusia melawan raksasa jahat. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, berangkatlah Mbok Sri ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Tuan Petapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan. Apa yang bisa ku bantu, Sri? Mbok Sri pun menceritakan masalah yang sedang dihadapinya dan anaknya. Mendengar cerita Mbok Sri, sang petapa bersedia membantu. Ia berjalan ke dalam ruang rahasianya untuk mengambil sesuatu. Tak berapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Sri. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini satu persatu. Mbok Sri pun menuruti nasihatnya dan pulang. Setiba di gubuknya, Mbok Sri menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini hati Mbok Sri mulai agak tenang karena ada harapan anaknya tetap hidup. 6 hari kemudian, Tuan Raksasa pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Sri. Ia sudah tidak sabar lagi ingin menyantap daging Timun Mas yang lezat. Hai wanita tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Mbok Sri berusaha untuk tenang dan memanggil Timun Mas agar keluar dari rumah. Jangan takut, anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Baik, Bu. Melihat Timun Mas yang terlihat lezat, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya dengan kaki yang panjang. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kelelahan. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian dari petapa. Pertama-tama Timun Mas menebar biji timun. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun.
Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh sang raksasa. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dengan cepat dan kembali mengejar timun emas. Timun emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rumbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, tuan raksasa pun dapat melewatinya dan terus mengejar timun emas, meskipun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu. Timun emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, tuan raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun emas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Tidak ada pilihan lain, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Tuan raksasa tercebur ke dalamnya dan tidak bisa keluar lagi dari lumpur tersebut. Ia pun tewas seketika. Timun emas senang bukan main. Dengan sekuat tenaga, timun emas kembali berjalan pulang ke gubuknya untuk menemui Mbok Sri. Melihat anaknya selamat, Mbok Sri menari kegirangan dan sujud syukur kepada Tuhan. Sejak itu, Mbok Sri dan timun emas hidup berbahagia selamanya.